Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kalau kerja kau bertanya terus, nanti jadi begoders ya. Kita hindari kawan-kawan menjadi begoders. Kawan-kawan, kalian kenal Ustadz Miftah? Itu yang kemarin diundang di tempatnya Yusuf Manubulu. Di mana di sana beliau seakan-akan sekonyong-konyong seolah-olah. Panjang. Membela yang namanya Muhammad Kece. Ya kawan-kawan ya. Sekarang kawan-kawan ada satu hal yang menarik. Si Zuma tidak terima kawan. Ya. Maka si Zuma mengajak Gus Miftah itu masuk ke ruang Zoom-nya dia. Dan antek-anteknya kan gurunda itu. Dan di sana ya maaf sakap. Gus Ustadz Miftah kul namanya entah kul entah apa ya. Habis diberi wejangan sama si Zuma. Nah kawan-kawan, kita dengarkan dulu wejangan si Zuma sama Ustadz ini ya. Kita dengarkan dulu. Maha suci Allah ya dari segala tuduhan-tuduhan dan fitnahan. Maha suci Allah dari segala ungkapan-ungkapan orang-orang kafir yang menyamakan esensi Allah dengan sosok manusia. Salam serta taslim senantiasa kita kirimkan ke ada junjungan kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita bahwa Islam itu adalah rahmat bagi seluruh makhluk, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi juga kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Jadi kita sudah mendengarkan paparan dari Bro Miftah Kul ya, kaitannya tentang hal bagaimana kemudian pembelaan dari saudara kita ini tentang apa tujuan beliau kemudian menghadiri atau hadir di dalam channel orang yang selama ini kita kenal selalu menampilkan para murtadin. Kemarin itu pas saya melihat pertama kali ya, saya berpikir bahwa saudara saya ini juga adalah seorang murtadin. Ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan, lalu kemudian tanya jawab dari Yusuf Manubulu, ternyata kalau saya melihat latar belakang saya sebagai seorang kristolog, justru pernyataan-pernyataan beliau ini saya menilai lebih sadis daripada seorang murtadin. Mohon maaf saya harus katakan itu. Karena itulah kemudian sahabat saya undang ke sini untuk kemudian bisa mengklarifikasi pernyataan-pernyataan saudara. Nah, kawan-kawan, hanya gara-gara dia bicara hal seperti itu di Yusuf Manubulu, dicap dia lebih sadis daripada para murtadin. Kawan-kawan, sama dengan yang saya alami. Gara-gara saya mengajak kalian untuk mengampuni Yaya Waloni, banyak orang tidak suka kawan. Bedanya adalah mereka tidak berani mengundang saya seperti ini, menghakimi saya. Kan ini pengadilan ini. Di hadapan 25 orang, beliau sendiri dihadirkan di situ. Kalau aku dibuat isu, kubal-bali semua yang hadir situ. Gak peduli aku. Ya. Untung orang Kristen tidak ada yang berani membawa oke seperti itu, terus aku duduk manis terus semua menghakimi aku. Kau sudah membela siapa bahasamu apa namanya itu kayak itulah lebih sadis daripada mualaf misalnya begitu ya. Kubal gali, percaya kalian kawannya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan lagi sedikit lagi ya. Karena ini sangat menyakitkan hati umat Islam. Mungkin sahabat mengatakan bahwa ini adalah kebaikan. Islam itu harus dinampakkan. Islam itu harus terlihat kasih sayang. Islam itu harus memperlihatkan sisi di mana Islam itu adalah rahmat. Tetapi harus kita tidak melupakan juga hal yang selama ini terjadi di antara kita. Antara anak bangsa, ada pergesekan antara pengajaran-pengajaran Islam yang kemudian mereka sampaikan dengan cara-cara yang tidak benar. Di negara kita ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada pejuang-pejuang yang senantiasa menghalangi gerakan-gerakan dari agama lain untuk kemudian mengambil umat Islam itu menjadi pengikut mereka. Dan itulah orang-orang kristolog. Orang-orang kristolog inilah yang peduli tentang itu. Nah, dia mengatakan si Zuma ini bahwa dia itu adalah kristolog katanya. Kristolog dari mana kawan? Yang ada kristologi.
Si Zuma ini sering salah definisi. Dia mengaku-ngaku dia kristolog. Yang benar itu adalah kristologi. Sampaikan sama si Zuma. Dia takut sama saya itu. Ya. Bilang, sang debaters membilang, kau kristologi. Gurunda. Itu guru di atas gurunya si Zuma itu. Sang debater kan gurunya di atas guru si Zuma. Si Zuma saja mau belajar Al-Quran sama aku kawan. Orang itu mengagung-agungkan dia gurunda. Loh kok bisa begitu sang debater pernyataan? Iya, dia mengajak aku debat, dia bertanya Al-Quran kepadaku. Artinya dia percaya aku ilmuku lebih tinggi dari dia mengenai Al-Quran dan hadis ya. Makanya mau ditanya aku. Sementara aku tidak mau kawan. Aku bilang, sudahlah saya bertanya kepada kamu tentang Al-Quran, kau bertanya kepadaku tentang Bible. Enggak mau dia kawan. Dia ingin menunjukkan bahwa aku tuh orang yang paling dia takuti dan dia segani. Maka dia bilang, Gurunda Rudi Yohanes, aku mau belajar sama kau Al-Quran dan hadis. Kacau kawan. Gurunda Zulkafly, M. Abus. Lanjut lagi kawan. Bagaimana kemudian para ulama, para ustadz, para habaib sibuk ya memperbaiki umat dari dalam. Kristolog itu kemudian menjadi tameng, menjadi garda terdepan untuk menjaga gerakan-gerakan kristenisasi. Dan salah satu oknum yang paling sangar, yang paling santer, ya, yang paling memperlihatkan rasa bencinya terhadap Islam, yaitu si Kosman ini. Kosman ini sangat memperlihatkan dengan nyata permusuhannya kepada Allah. Nah, lihat kawan, si Gurunda itu bilang gini, salah satu yang melihatkan kebenciannya kepada Allah SWT ya si Kosman. Si Kosman ini melihatkan kebenciannya. Hei kawan, hal yang terbalik, kalian lihat pernyataan-pernyataan orang ketika menyangkut Yahya Waloni. Yahya Waloni itu sedang memperdalam katanya, memperdalam agama Islam. Dia membela ajaran agamanya kayaknya. Pan yang dihinanya adalah Kristen. Unik kan? Unik kawan ya? Unik ya? Ya begitulah kawan. Bangga jadi begoders itu adalah anugerah. Itu sudah tertulis. Terselu saja selu ya. Lanjut ya kawan-kawan ya. Kita lihat lagi apa kata Gurunda. Kepada Rasulullah. Dia benci sebenci-bencinya. Dia melakukan apapun yang... Dia bilang kepada Rasulullah dia benci sebenci-bencinya. Dia melakukan apapun. Kawan, tidaklah demikian. Kalau kita bicara kebenaran, inilah memang saya katakannya kalau memang bicara Bible ya bicara Bible aja. Kalau bicara Quran ya bicara Quran saja. Kalau memang kebenaran memang sebagian orang tidak terima kawan. Itu dianggap menjadi kebencian. Baik itu terhadap agama Islam maupun terhadap agama Kristen. Sama aja kawan, sama. Ya kawan-kawannya. Contoh saya bicara kebenaran tentang Kristen. Orang Kristen bilang ada suka sama saya. Dibilangnya saya menghina. Kan begitu. Demikian juga misalnya si Kosman ini. Dalam posisi dia mengatakan saya mengatakan kebenaran. Si Zuma enggak terima. Dibilang menghujat. Tetapi ketika si Zuma menghujat benar terang-terangan. Yesus menikah katanya. Oh itu mempertahankan agama. Kan membela saudara-saudara saya. Inilah saya yang bilang. Bangga jadi orang goblok itu satu anugerah ya. Si Gurunda. Mau apa pula dia sama aku main-main. Ku balik kau Zuma. Enggak berkutik lagi kalau anakku ya. Aku bukan sok-sokan lah. Masih ada rekaman video. Siapa itu Warakah? Apa urusan Warakah dengan tauhid katanya. Goblok. Ya kan? Di hadis 3 itu dijelaskan siapa itu Warakah. Jelas ada kawan. Ya, bahwa dia itu menulis kitab suci Injil dengan seizin Allah. Kalau sudah seizin Allah, maka isi Injil yang ditulis Warakah itu tentang apa namanya itu tauhid, bukan oneness ya, tauhid. Ya. Ya kawan-kawan, begitulah si Gurunden ya, marah-marah dia, kita dengar lagi. Yang dianggap benar untuk kemudian menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat umat Islam. Nah ini yang saya sangat sayangkan. Seorang yang mengaku ustadz, mengaku ulama, mengaku punya ilmu, tetapi ternyata ketika saya melihat pernyataan-pernyataan saudara saya ini, itu larinya kepada apa? Kepada pernyataan Al-Quran yang menerangkan tentang datangnya ya, sosok orang yang memiliki ilmu. Tetapi ilmunya itu tidak dimanfaatkan benar-benar karena Allah.
malah dimanfaatkan untuk bagaimana bisa membangkitkan kekuatan-kekuatan pembenci-pembenci Allah. Ini yang ingin kita klarifikasi hari ini. Saya hargai bahwa saya ini adalah orang terpelajar, orang yang mengerti Al-Quran, orang yang paham hadits. Ya, boleh dikatakan Anda adalah seorang ulama, tapi secara tidak langsung, ya, Anda telah membenarkan dalil-dalil dalam Al-Quran tentang ulama suh, yang mana Rasulullah sudah mengatakan jauh sebelumnya akan datang kepadamu sosok orang yang merasa beriman, merasa berilmu, tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri melupakan dirinya. Itu sudah diingatkan oleh Rasulullah. Bagaimana kemudian perbuatannya menyisihi perkataannya sendiri. Dia menerangkan Allah itu adalah Tuhanku, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah, tapi menyakiti hati umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil demi dalil Rasulullah sudah ungkapkan ciri-ciri itu. Ya, itu sudah diterangkan oleh Rasulullah jauh sebelum kita ada sekarang ini. Rasulullah telah melibatkan orang-orang ini. Mereka ingin meraih kesenangan dunia yang fana serta ridha dari manusia. Mereka ingin sanjung dari manusia sehingga dia menghalalkan segala cara. Nah, kawan, berbagai tuduhan dilontarkan si Zumaini sama Miftah Kulinia. Saya juga heran, apa sih yang membuat si Zumaini kok harus jadi begitu uring-uringan, begitu pala melihat ya, begitu kayak benci sekali kawan ya. Karena dia itu kawan kemarin masuk di tempatnya Yusuf Manobulu, seolah-olah dia mengatakan bahwa si MKC itu tidaklah separah itu ya kawan-kawannya. Mereka ini tidak terima kawan, lucu kawannya. Tetapi itulah kawan fakta, kenyataan. Di Kristen juga gitu. Ketika saya bilang ayo kita ampuni si Yahya Waloni, orang pun tak mau kawan. Semuanya marah. Sama. Hanya bedanya di Kristen, mereka tidak berani memanggil saya ke Zoom seperti itu terus dimaki-maki, dimarah-marah ya. Kalau aku dimasukkan ke Zoom, kubal balik semua, tidak peduli aku. Ya kawan-kawannya, kubal balik kawan. Tetapi ini lihat si Gus ini habis dia diadili kawannya. Karena memang tabiat mereka ini kalau tidak benci, kalau tidak benci itu dianggap sebagai penentang ya atau mendukung. Ingat ya, bedakan dengan Kristen. Kalau benci malah dianggap menentang. Kalau orang ini kalau tidak benci dianggap menentang. Ya kan? Aku karena tidak membenci artinya kasih ya. Aku mengajarkan kasih, aku ditentang. Kalau ini kan tidak. Harus membencilah. Baru dia dianggap teman. Tapi kalau mengajarkan kasih, ditentang kawan. Sama aja. Baik di Kristen maupun di Islam, sama saja. Ya, kau kira nggak sadis orang Kristen kawan ketika aku bilang, ayo kita ampuni si Yahya Waloni, aku bilang. Kita doakan dia. Untuk apa kau doakan? Itu penghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu kan tidak urusan kau, urusan Roh Kudus. Urusan kau ikutlah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ikutnya bagaimana? Ampuni, doakanlah musuhmu, kasihi. Itu urusannya. Tetapi ini ya kawan-kawannya, orang ini tidak mengerti ya kawan-kawannya. Ya begitulah kawan. Keinginan hati itu adalah kebencian, dendam. Ibarat kata kita nonton film India kawan. Nonton film India dipukuli lawannya, tetap disakiti. Dan keinginan penonton maunya lawannya dipukuli sampai sebengkak-bengkaknya, jangan langsung mati. Film India pintar kawan. Kamu melihat film India ketika lakonnya itu memukul penjahatnya sampai setengah mati kawan. Sampai sakit, puas sekali. Aku kalau nonton film India sampai gini, puas sampai kutujang-tujang gini. Enak nonton India kawan. Terlampiaskan emosi kita kawan. Itulah yang mereka inginkan. Tidaklah pelampiasan terhadap kasih. Tidak mau orang itu ya. Nah kita lanjutkan lagi kawan ya. Untuk kemudian mendapatkan itu. Meski menyakiti saudaranya sendiri. Coba Anda bayangkan. Sebagai ustadz, sebagai ulama. Ya, Anda ngaku sebagai orang yang bisa membimbing orang-orang menuju kepada Islam. Bagaimana mungkin kemudian orang yang melafazkan Maha Suci Yesus, ya Tuhan semesta alam, Anda iakan. Nah, bayangkan kawan dia protes ya. Anda mengatakan Anda bisa membimbing orang ke jalan Allah SWT. Bagaimana mungkin Anda mengiyakan orang yang mengatakan Maha Suci Yesus? Ya bagi agama Kristen memang Yesus Maha Suci.
Kan Pilatus saja berkata, tidak kutemukan dosa orang ini. Makanya Yesus bisa ke sorga. Tidak bisa Yesus itu ke sorga kalau ada dosa. Kan dia memandang dari sudut pandangnya si MKC. Tetapi itulah kawan, hatinya tidak puas. Kenapa di dalam hatinya ada dengki, amarah? Masa dia sanggup mengatakan demikian? Sebenarnya ajaran Islam itu apa sih? Ya, membenci ulama yang berkata tentang lemah lembut, kebaikan, atau apa? Atau mengasihi? Kan demikian, tidak salah ulama ini mengatakan itu kawan, menurut saya. Sama dengan saya, tidak salah saya katakan, ayo kita ampuni Yahya Waloni. Moko ginta terus ku bilang, ya ingat terus aku. Nah, inilah ciri-ciri si Zuma, tapi hebat kawan. Yang di room itu semua memanggil dia Gurunda. Hebat kawan, luar biasa. 25 orang di situ. 25 BGODers itu memanggil Gurunda sama dia. Ya. Dan dia hebatnya mengaku dia teolog, kristolog. Padahal kristologi. Lanjut kawan, kalian lihat ya. Anda benarkan, Anda dukung. Di mana akidah yang Anda perjuangkan selama? Nah, dia bilang Anda benarkan, Anda dukung. Nasib kami sama yo dengan Pak Miftah Kul ini ya. Kenapa saya bilang sama? Ya, ketika saya bilang, ayolah kita ampuni Yahya Waloni. Apalah kata orang? Kau sudah menghujat Roh Kudus, dia masih mau kau ampuni. Begini, begono kau benarkan. Ya, aduh kawan. Sudahlah kawan. Kita lanjutkan lagi ya. Tidak ada beda sebenarnya. Lawan orang benar itu adalah orang-orang beragama. Yesus kan lawannya orang beragama. Ini coba. Ini yang ingin kita klarifikasi. Ketika si Kosman mengatakan Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin, lalu dia mengatakan Subhana Yesus, Maha Suci Allah, katanya harusnya diganti menjadi Yesus. Ini di mana? Di mana coba pemahaman saudara sebagai seorang ustadz? Ketika ada sosok yang menghina Islam, menghujat Islam sudah bertahun-tahun, bahkan beliau itu adalah misionaris. Nah, sama saja kawan. Orang akan selalu berkata kepada saya, gimana kau ini? Orang si Yahya Waloni sudah menghina Kristen bertahun-tahun. Di mana otakmu? Di mana pendirianmu? Kan begitu ya kawan-kawannya. Kok kau harus mengampuni? Ini bedanya kawan. Kalau di Kristen ada perintahnya kawan. Sehingga orang tidak berani melakukan seperti yang dilakukan Zuma ini terhadap aku. Misalnya orang Kristen, ayo masuk Zoom. Masuk kan. Terus aku diadili situ. Tidak ada yang berani satupun orang Kristen kawan. Karena mereka tahu bahwa perintah itu ada. Ampuni, kasihi musuhmu. Nah, bagaimana dengan Miftah Kul ini? Bagi si Zuma, tidak ada perintah seperti itu. Perintahnya adalah mungkin, kan KKC sudah masuk dalam kafir harbi jadinya. Karena menghujat Nabi dan Rasul dan Allah. Artinya darahnya halal. Si Zuma ingin mengatakan itu. Ya, tidak bisa kau begini mogono, kayak beda dengan Kristen kawan. Tidak ada Kristen berani melakukan itu sama aku. Misalnya kumpulkan, kemarin saya kan ada juga itu kan, diundang di tempat Ibu Lin itu ya, saya masuk. Tak ada yang berani bilang gitu, hanya minta dihapus foto aja. Sempat ada yang bilang begitu kawan, ku sentil telinganya itu sebentar. Ya kawan-kawannya, ajaran ini bro. Yesus yang mengajarkan, bukan aku. Ada ajarannya, ayatnya ada, semua ada kawannya. Jadi tidak boleh kita langsung bicara seperti si Zuma ini ya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan Yesus membebaskan aku dari siksa seperti si Zuma itu ya. Andai kata itu ada di kekristenan kawan, tidak tahu lagi ya kawan. Maka yang kulakukan adalah selalu membenci, dan membenci. Kita lanjut dulu kawan ya. Yang awal mula pergerakannya telah banyak ya, membuat orang lain itu beralih kepada keyakinan orang lain. Coba saya minta saudara saya ini menjelaskan bagaimana kemudian ada oknum yang maha suci selain daripada Allah. Coba Anda terangkan kepada kita, ini sederhana. Nah, dia bertanya, coba jelaskan ada oknum yang maha suci selain daripada Allah, katanya kan. Kalau aku Pak Miftah ini sebentar aja menjelaskan itu ya. Apa sih definisi suci itu? Ya kan? Artinya suci kan tidak berdosa kawannya. Tapi kan tidak dibilangnya yang maha esa atau maha serba maha ya, tapi suci katanya. Mari kita buka hadis kawan, biar kita tahu. Ini nggak perlu ditafsir ya. Kita hanya membacakan aja hadis Bukhari
6060. Ini ya. Nampak di layar ya kawan-kawan ya? Ya, aku besarkan. Kita hanya membacakan, ya kan? Di sini berkata Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka berujar, duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita, sehingga dia bisa meringankan penderitaan kita di tempat kita ini, maka mereka menemui Adam dan mengutarakan hajat mereka. Engkau manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya, dan dia tiupkan ruhnya kepadamu, dan dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu. Maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami. Ya. Namun Adam menjawab, di sini bukan tempatku meringankan kalian. Adam lalu menyebut kesalahannya. Ingat ya, menyebut kesalahan artinya berdosa dan berujar, datangilah Nuh. Ya, maka mereka mendatangi Nuh ya. Nah, lantas Nuh menyebut kesalahannya dan berujar, datangi kalianlah kepada Ibrahim, ya kan? Artinya Nuh juga berdosa ya. Maka dia masuklah ke sini. Mereka mendatangi Ibrahim. Ya. Maka Ibrahim itu ia sebut kesalahannya seraya berujar, datanglah kalian kepada Musa. Jadi Ibrahim berdosa karena kesalahan itu dosa ya. Maka Musa menyebut kesalahan pribadinya. Musa pun berdosa. Ingat ya. Jadi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa itu berdosa. Maka Musa menyuruh mereka datangi Isa, ya kan? Ya. Dan Isa juga mengatakan, saya tak berhak meringankan kalian, sambil berujar, datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Isa mengatakan saya tidak berhak. Setelah itu Isa tidak ada satu kalimat pun mengatakan sambil berceritakan kesalahannya. Tidak ada itu kan? Ngerti kalian ya? Ya. Musa pun kayak ini, Musa menyebut kesalahan pribadinya. Isa tak ada menyebut kesalahan pribadinya, tetapi Isa mengatakan datanglah kepada Muhammad SAW. Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampun. Artinya di sini dari sekian nabi, pertama Adam berdosa, Nuh berdosa, Ibrahim berdosa, Musa berdosa, Nabi Muhammad berdosa. Dalam hadis itu kan dikatakan 6 nabi didatangi kan, 5 yang berdosa, 1 yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa itu? Itulah Isa Al-Masih. Bukan aku membilang loh, ini ayatnya ada, ayat di hadisnya, dan itu bukan ku tafsir. Memang itu bahasanya. Ya kawan-kawannya, paham ya kawan-kawannya? Nah, si Zuma di sini tidak terima sebenarnya kawan. Tetapi ini sudah pernah aku bawa sama si Zuma, dia meper-meper, kencing-kencing di celana dia. Ya, lanjut lagi kawan-kawan. Kita akan lihat lagi sekarang apa jawabanku. Miftahul ya, Miftah yang mungkin dia cool ya. Lanjut. Sesederhana itu. Anda bisa menjelaskan kaidahnya seperti apa? Bagaimana kemudian ada sosok yang selain daripada Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Nah, ini yang ingin saya dapatkan ilmunya dari Anda. Bagaimana kemudian orang itu dikatakan mendoakan seseorang ya agar dirahmati, agar diberkati dengan mengatasnamakan oknum dari sembahan orang lain. Saya ingin dengarkan dari seorang ulama, dari seorang praktisi agama Islam yang selama ini banyak ya membuat orang lain itu terkagum-kagum terhadap curhatannya di mana-mana. Silakan Bro Miftah. Oke, terima kasih Ustadz Zuma atas paparannya. Ya, sebelum ke Ustadz Miftah, kita dengar dulu ulasan si Miftah ya. Sebelum itu si gorila bicara. Si gorila abal-abal itu yang mengaku-ngaku orang Batak itu. Kita dengar dulu. Saya juga teringat kata-kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nanti akan datang segolongan orang yang mengutip ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW untuk membenarkan perlakuannya. Silakan Ustadz Miftah untuk menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Zuma. Tafadhol. Ya, jadi ketika kita emosi ya, secara psikologi, kita sudah kehilangan kontrol. Baik itu dalam berbicara maupun di dalam berpikir juga. Muncullah
suuzon yang berkembang. Mengatakan bahwa saya itu misionaris, mengatakan bahwa saya itu dapat Pajero lah di berbagai komentar kan. Nah, ya kawannya, ternyata Gus Miftahul ini juga diisukan dapat Pajero kawan. Ya, gara-gara tampil di Manubulu baru dapat dikatakan dia misionaris ya kawan ya. Aduh, tuduhan-tuduhan yang mengejutkan ya kawan ya. Dan ya begitulah kawan-kawan. Andai kata saya kawan, percayalah kalian. Yang nggak berani orang itu mengundang aku ke dalam room seperti itu terus saya diadili. Tidak ada yang berani kawan. Baik grupnya Paul Zhang, grupnya Ikim, Askri, grupnya si apa lagi, Lindsay, grupnya siapa, si Emen, grupnya RAK dan sebagainya. Tidak berani kawan. Sempat aku kian diundang masuk seperti itu karena aku mengajak kalian untuk memaafkan si Yaya Waloni. Kubal Bali kawan, kubal Bali. Hanya satu ayat ku buat. Sekarang silakan tinggalkan Kristen. Berani aku bilang gitu kawan. Kalau kau tidak mengamalkan ayat ini, ampuni kasihi musuhmu, tinggalkan Kristen. Apa hak kau? Ada hakku. Karena itu perintah Yesus. Kalau kau tidak sanggup melaksanakan, tinggalkan Kristen. Buat apa kau di Kristen? Kau tidak mau mengampuni, tidak mau mengasihi. Sudah ada praktek di depan mata kawan. Praktekkan kalian lah. Kalau hukum negara, kita nggak bicara hukum negara. Hukum negara tetap berjalan. Ya, lanjut. Bayangkan Miftahul ini dikeroyok 24 orang ya. Saya dapat uang dari ya Pak Yusuf kan gitu kan. Dan sampai hari ini, silakan kita kalau misalnya ada yang di Medan atau yang dari luar Medan mau datang ke rumah. Saya hari ini masih tinggal di rumah orang tua saya. Tinggal di sini, saya belum punya rumah, saya masih ngumpul uang dulu bersama istri saya nanti supaya saya beli rumah nanti ke depan. Insya Allah kan begitu. Saya akan sampai ke sana nanti dengan izin Allah. Dan saya sampaikan kepada umat-umat Kristiani, silahkan dalam diskusi-diskusi undanglah saya, tapi jangan saya dibayar. Saya ingin mendakwahkan Islam itu apa adanya. Ini loh Rasulullah. Ya kawan-kawan ya. Jawaban Ustadz Miftahul ini menyejukkan. Apa katanya? Saya mengajarkan Islam yang sesungguhnya. Sama dengan aku. Aku mengajarkan ajaran Kristen itu yang sesungguhnya. Ya kan? Ampuni kasihi musuhmu. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak mau kawan. Dendam apa kau sama Moko Ginta? Saya bilang. Ingat ulasan saya. Apa kerugianmu dibuat Moko Ginta? Tak ada. Ya dia menghina Tuhan saya. Yang rugikan Tuhanmu bukan kau. Yang punya kerugian aja santai. Kamu yang tidak punya kerugian kok uring-uringan. Kan Tuhan sudah memasukkan dia ke penjara kawan. Itulah hebatnya kuasa Tuhan. Slow. Gak perlu kita berkotek-kotek berkor-kor ya. Lihat lanjut lagi apa kata Gus Miftahnya. Gus atau apa? Miftahul lah aku bilang ya. Ini loh Nabi Muhammad yang benar-benar penuh kasih. Nah, hebat kawan. Gus Miftah berani mengatakan ini loh Nabi Muhammad yang penuh kasih itu. Saya nggak tahu ayatnya tertulis di mana. Berani dia mengatakan gitu kawan. Sekalipun kalian menyaksikan. Aku tahu kalian menyaksikan. Pasti di kepala kalian. Mana ada ayatnya itu mengenai Nabi Muhammad penuh kasih. Tetapi yang jelas-jelas ada. Yesus Kristus yang penuh kasih pun kalian tolak. Hebat kawan, luar biasa kan? Untung aku tidak menjadi penipu. Yang tidak ada ayatnya pun ku sebutkan sama kalian. Ingat, kecerdikan seorang sang debater berbicara. Ingat, perhatikan kata saya baik-baik ya. Ingat. Andai kata ayat itu tidak ada di dalam Bible, aku menipu kalian, bagaimana perasaan kalian? Ini ada ayatnya di dalam Bible, kalian tak terima. Untung aku tidak seperti Miftahul itu. Yang setengah mati membilangkan hal itu. Untung tidak ditanya Zuma dan kawan-kawan. Mana ayatnya? Kalau diminta begitu kawan. Kencing celana juga dia tuh kawan. Kencing celana. Dikeroyok 24 orang. Paham ya? Cerdas, udah mulai cerdas.
Kalau belum cerdas, aku yakin kalian adalah herder Manubulu. Itu yang goblok-goblok itu, nggak ada yang lain. Kawan-kawan, kabar terbaru sekarang di grup Murtadin, mereka juga sudah mulai buat live show. Mereka juga tidak suka dengan cara siapa Manubulu ya. Nanti besok kita ulas ya, ada pengacara pun sudah ribut. Sudah perang kata-kata di situ. Selu kawan, selu. Lanjut ya. Tuhan beserta orang benar. Jadi hentikanlah gitu ya, sampai menduga-duga saya itu dapat uang miliaran untuk berubah akidah. Hentikanlah seuzon yang sama. Saya juga kemarin dibilang apa? Wah, ini persiapan mu'alaf, ini begono, kadrul, tak apa-apa ya. Sama kawan. Tak ada ubahnya, mungkin itu sifat bawaan orang Indonesia atau apa ya. Atau orang-orang kita inilah aku bilangnya. Sama. Lanjut kawan. Yang sudah lari kepada private ya, sudah menjatuhkan reputasi itu gitu. Jadi sakwa sangka, seuzon yang tidak pada tempatnya gitu. Tapi biarlah orang mengira saya itu ya misionaris lah, pengikut Kristen lah, kafir lah. Tapi saya sampai hari ini adalah seorang muslim yang berusaha untuk menjalankan sunnah Rasulullah itu tidak melalui Al-Quran dan hadis, tetapi melalui kitab-kitab para ulama yang dijelaskan oleh imam-imam mazhab kita, Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, dengan syarahan-syarahan hadis dari ribuan para ulama. Itu yang saya baca, itu yang saya renungkan. Jadi kalau ada orang yang mau mengira saya itu jahat atau apa, ulama begitu, saya terkenang salah satu ucapan Imam Syafi'i itu, innaka la taqdiru an tatlubu ridha'an nas. Sesungguhnya engkau itu tidak akan pernah bisa membuat orang lain itu ridho terus sama diri, senang sama diri. Tapi fasli dzata bainika wa bainallah, perbaiki sajalah hubunganmu dengan Allah. Nah, mengenai ucapan alhamdu Yesus gitu kan, Rabbil alamin begitu. Saya kan dalam beberapa hal saya katakan saya tidak sependapat. Dalam iman Islam saya itu salah. Alhamdu Yesus Rabbil alamin. Tetapi di dalam iman Kristen mereka, walaupun dari sisi keimanan saya itu saya tidak membenarkan itu, tapi mereka menyebutkan alhamdu Yesus Rabbil alamin, subhana Yesus. Kita coba tarik akarnya. Itu bahasa Arab. Itu saya sampaikan di dalam tulisan saya itu. Umat Kristiani di Suriah, umat Kristen Koptik di Mesir, umat Kristen yang ada di Tunisia, mereka menggunakan bahasa Arab yang hampir mirip dengan kita. Nah, lihat kawan, betapa pintarnya Ustadz ini. Kan juga saya katakan dari sudutnya si MKC, benar Yesus itu suci. Kalau tidak suci nggak bisa ke sorga kawan. Tidak bisa ke sorga Yesus itu kalau nggak suci. Kan dari sudut Kristen. Hanya karena bahasa Arab. Cerdas dia. Umat Kristen di Syria juga memakai itu. Umat Kristen di Palestina. Umat Kristen di Arab, di Qatar, di Kuwait, segala macam. Apa kita harus bertempur, berperang, pembuktian? Mana lebih dahulu Kristen atau Islam yang pertama di Arab Saudi? Mana yang lebih dahulu yang mengucapkan kata-kata Arab itu? Kristen atau Islam di Arab Saudi? Hei kawan, saya selalu punya kunci jawaban untuk itu. Dan ini sudah pernah juga saya kemukakan ketika saya waktu di Jakarta ketemu dengan Dokter siapa itu ya yang mengatakan hapus nama Allah itu ya dari Bible, si siapa namanya itu ya, Jacob Sulistyo ya kawan-kawan. Ini kawan-kawan, saya selalu menggunakan apa ini kawannya, Kisah Para Rasul 2 ini ayat 11 atau berapa nih? Itu 12 ya kan? Ini ayat 11. Baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Di sini ada orang Arab hadir, ya kan? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Bapa di sorga. Kan itu bahasanya kawan. Artinya
orang-orang itu ketika peristiwa Pentakosta ada di situ orang Arab. Arab memanggil Tuhan dalam waktu itu dengan sebutan apa? Sehingga mereka tahu mereka itu sedang bicara tentang kebesaran Bapa di sorga. Kan itu kawan. Apakah sudah ada Al-Quran di saat itu? Belum ada. Belum ada kawan. Itu masih abad ke-1. Itu pun baru 40 hari Yesus naik ke sorga. Mereka langsung berkumpul. Belum ada di situ bahasa Arab. Dan sudah ada orang pengikut Yesus di dalamnya orang Arab. Paham ya kawan-kawannya? Jadi saya katakan si Ustadz ini cerdas. Dia tidak melihat dari segi yang lain tetapi dia melihat dari segi bahasanya. Apa memang hak orang itu mengucapkan hanya itu? Tidak kan? Orang Syria juga dia bilang menggunakan kalimat itu. Orang Kristen Syria. Orang Kristen Arab. Apakah lebih dahulu Islam Arab ada atau Kristen Arab? Fakta sejarah tidak bisa dibohongi. Kristen Arab lah lebih dahulu ada daripada Islam Arab. Dari mana kau tahu sang debater? Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Sekarang apa bukti Islam Arab lebih dahulu ada daripada Kristen Arab? Tak ada. Karena Islam itu adalah beriman kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad. Titik. Nabi Muhammad saat itu belum lahir. Kalau dirujuk ketika zaman Yesus itu belum lahir Nabi Muhammad. Kalau dirujuk-rujuk ketika jadi Nabi 610. Paham ya kawan-kawannya? Alkitab menjelaskan mereka sudah mengerti dalam bahasa Arab bahwa para rasul bicara tentang kerajaan sorga. Hebat kawan Bible itu kawan. Ya, ada itu kemarin orang tuh mau mencabar-cabar. Ku tantang, ayo kita debat. Tak berani kawan. Kita buktikan mana lebih dahulu Islam Arab atau Kristen Arab. Kita meninjaunya dari kitab suci aja, dari pengangkatan Nabi. Siapa Nabi dari Arab? Kan itu aja. Banyak. Hud, Sahleh, baru Jitro, dan sebagainya. Apakah mereka sudah Islam? Jawabnya belum. Loh kenapa belum? Karena mereka tidak bersyahadat atas nama Nabi Muhammad. Oke, artinya Islam itu berserah diri. Oke, hanya secara arti. Secara agama, secara ritual, secara kitab suci, mereka tidak punya kitab suci kawan. Apa sih definisi agama Islam? Yang beriman kepada Al-Quran. Kan itu kitab sucinya. Yang beriman kepada Allah SWT itulah Tuhannya. Atau yang pencipta langit dan bumi. Yang beriman kepada Rasul, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itulah Rasulnya. Selesai kawan. Kalau tidak ada Al-Quran, apakah dia tetap dikatakan Islam? Tidak beriman kepada Al-Quran, tidak bisa dikatakan Islam, kawan. Gak bisa. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad, apakah bisa dikatakan Islam? Tidak bisa. Apalagi sampai tidak beriman kepada Allah SWT. Tambah tidak bisa. Oke, saya beriman kepada Allah SWT. Saya beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi saya tidak beriman kepada Al-Quran. Apakah bisa juga dikatakan Islam? Tidak bisa juga. Itu kitab sucinya. Harus itu. Ya. Atau saya beriman kepada kitab suci dan karena firman Tuhan, kitab suci Al-Quran dan beriman kepada Allah SWT. Apakah bisa saya dikatakan Islam? Tidak bisa juga. Harus beriman juga kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Kau tidak seperti orang Kristen. Jangan kau pandang agama orang sana dari sudut agama Kristenmu. Nggak bisa. Kalau orang Kristen, dia cukup beriman kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus atau Tritunggal itu atau satu kesatuan. Dan kitab suci Bible. Titik kau langsung bisa menyembah Bapa di sorga. Tidak perlu kau beriman lagi kepada Petrus, kepada Paulus. Dan harus kau sebut-sebut itu. Nggak perlu kawan. Itulah enaknya orang Kristen. Tuhan yang disembah orang Kristen. Saya bicara dari agama Kristen sekarang ya. Jangan kalian balik-balik. Saya sudah putus tadi selesai. Sekarang saya bicara agama Kristen. Keluar pula. Dari sudut agama Kristen kawan. Saya bicara ya. Bahwa Tuhan atau Bapa di sorga tidak satupun kekuatan yang membelenggu dia untuk beriman kepadanya. Gak ada kekuatan satupun yang membelenggu. Petrus. Tak pun kau sebut Petrus itu, tak pun kau akui itu sebagai rasul misalnya. Atau Paulus.
Kau cukup beriman kepada Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kau sudah menyembah Tuhan yang benar? Oh, enggak bisa gitu sang debater. Kalau enggak mengimani Petrus gini, kawan, Musa tidak mengenal Petrus, Musa tidak mengenal Paulus, dia tetap beriman kepada Bapa di sorga. Dia tetap beriman kepada Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Pengumuman kawan, kalian harus merelakan. Ada seorang Kristen yang dia sudah menantang mengapul, segala macam dia tantang. Dia ingin bicara kepada saya tentang Tritunggal. Gencar dia WA saya kawan. Saya bilang satu syarat. Kau pahami dulu video call baru kita berbicara. Oke, teleponnya saya. Saya sudah paham apa yang saya bilang. Apakah kalau firman menjadi manusia itu kan menjadi ciptaan, menjadi sebuah benda katanya. Sedangkan lain mengirim citra lain kan bukan benda. Langsung saya bilang, kamu belum mengerti apa yang saya maksudkan mengenai pengutusan video call itu. Gak ngerti dia kawan. Sama pikirannya dengan simsalabim. Mereka berharap saya yang di layar itu menjadi sebuah wujud benda gitu. Oh, enggak bisa saya bilang. Saya bukan Tuhan. Saya hanya mengatakan ini loh cara pengutusannya. Dia enggak ngerti. Orang begitu mau debat sama saya. Hanya debat kusir. Kemudian dia lari kepada tanduk yang 7 itu. Dari si Zuma dia dapat. Ini berbahayanya kawan. Dan saya janji ketika kau sudah paham saya diskusi sama kau. Dan saya akan bahas juga tanduk 7 itu apa. Karena si Zuma kan bisa bilang bertanduk itu kawan. Tuhan orang Kristen bertanduk katanya. Jangan sepele kalian kawan. Maka ku bilang sama kalian kawan. Lebih baik ku perdalam kalian mengenai Bible. Baru nanti kita bicara yang lain ya. Sebentar lagi kawan. Kita lanjut dulu bagaimana Gus Miftahul ini menjadi bulan-bulanan Zulkifli M. Abbas ini ya. Ini nih. Ini lanjut. Jadi kalau bahasa Arab itu adalah bahasa bagian dari Islam, itu setuju. Tapi kalau bahasa Arab itu hanya milik umat Islam, maka haramlah orang-orang Kristen dari Tunisia, dari Suriah yang memang notabene-nya orang Arab tapi Kristen menggunakan bahasa Arab itu untuk pujian-pujian kepada Tuhan mereka. Nah, cerdas kawan. Selama aku melihat begoders, baru ini yang cerdas. Cerdas Bapak ini kawan. Ya. Loh, orang itu juga melakukan pujian dalam bahasa Arab kan? Contoh bahasa Batak lah, misalnya disandingkan dengan bahasa apa lah yang cocok? Oh Malaysia dengan Indonesia lah. Selesai. Misalnya dia bilang Bapa di sorga. Malaysia juga bilang Bapa di sorga. Malaysia ada juga yang Muslim. Apakah kita bilang, nggak bisa kau pakai ini? Nggak bisa gitu kawan. Kalau Tuhan itu bagi seluruh umat, bagi seluruh bangsa, tidak ada hak paten satu kaum untuk mengklaim bahwa Tuhan itu hanya dalam bahasa kami. Nggak boleh kawan, nggak boleh. Kalau diklaimnya begitu berarti Tuhan itu hanya untuk mereka. Jadilah kalian seperti Yahudi. Yahudi itu adalah suku bangsa yang betul-betul top chair. Mereka mengklaim bahwa Yahweh, Elohim, Adonai itu Tuhan mereka. Titik. Mereka tidak mengatakan itu Tuhan untuk seluruh bangsa. Untuk kami aja katanya. Selesai kawan. Dan mereka tidak ada menyebar-nyebarkan agama. Itu buktinya bahwa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu otaknya brilian. Tak mau dia menyebarkan agama. Tujuannya apa menyebarkan agama? Karena bagi mereka agama Bapa di sorga, Yahweh itu, Elohim itu adalah Tuhan bagi mereka sendiri. Enggak bagi seluruh bangsa, bagi kami saja loh katanya. Kok kalian protes? Itu iman mereka, kepercayaan mereka. Tetapi ingat, mereka tidak sekalipun. Ada kalian pernah lihat Yahudi pergi kemana-mana menyebarkan agama? Enggak ada. Itulah sebabnya Matius 5 ayat 20 berkata apa? Kalau kau mau masuk ke surga lewat jalur agama, katanya, kau harus bisa hidup keagamaanmu melebihi ahli Taurat dan Farisi. Itu kan orang-orang Yahudi. Jelas ayat itu kawan. Hebat sekali firman Tuhan dalam Bible itu kawan. Dan kalian melihat kenyataannya hebat juga. Mana ada orang Yahudi pergi ke Indonesia. Wah, entah apalah dibilangnya misalnya.
Datanglah kalian kepada yang punya langit dan bumi. Tidak mau Yahudi kawan. Hehehe, kau kira memang Tuhan mereka untuk mereka, titik. Dan menyembah Tuhan mereka dengan menggunakan bahasa Ibrani, titik. Mereka ini kan mau meniru kawan. Tetapi aneh, kenapa harus seluruh bangsa menjadi milik Tuhannya? Harus bertuhan kepada Tuhannya, kan lucu. Bagus lagi orang Kristen. Datang Yesus membuka semuanya, terbuka. Sap. Seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa muridku. Itulah sebabnya tidak ada kalimat satupun di dalam Bible bahwa Bible itu diturunkan untuk satu golongan. Tidak ada kawan. Setelah diturunkan dalam satu golongan, terus diakui bagi seluruh umat manusia. Tidak ada. Tidak ada itu. Kalau Yahudi jelas Taurat itu hanya untuk mereka, nggak bisa kau terima itu Taurat. Jangan sok-sokan kau menjadi Advent. Advent memadukan antara Yahudi dan Kristen, tidak bisa kawan. Advent tidak makan babi, kenapa? Karena Taurat. Paham ya? Si raba-raba memungut perpuluhan karena apa? Karena Taurat. Kan Taurat semua itu. Tetapi Advent kenapa tidak bersunat? Advent tahu bahwa mereka bukan keturunan Israel. Jadi mereka menggunakan hukum Musa. Sunat hati, bukan sunat daging. Abraham. Demikian juga si raba-raba. Mengapa mereka memungut perpuluhan? Tetapi tidak mau memungut sunat. Karena mereka tahu sunat itu kepada Abraham diperjanjikan untuk anak cucu Abraham. Dan sunat itu tidak enak, menyakitkan. Perpuluhan enak kawan. Bisa beli Mercy, Ferrari, bangun ini, bangun itu. Kalian harus sadar apa yang kuomongkan ini kawan. Betapa hebatnya Bible ini. Oke, kata Bible. Kalau kau mau menggunakan satu bahasa namanya bahasa Ibrani. Itu khusus untuk orang Israel. Tak ada yang bisa mengganggu-gugat itu. Tidak ada. Itulah sebabnya kalian lihat. Tidak pernah Yahudi pergi berkoar-koar ke pinggir jalan. Rumah ke rumah. Menyebarkan ajaran agama. Gak ada itu kawan. Itu baru ini. Itu baru Tuhan mengatakan aku untuk kalian. Aku menurunkan bahasa untuk kalian. Aku datang dalam bahasa kalian. Itu baru ini. Tapi kalau ada Tuhan mengaku, contoh bahasa Batak dibilangnya sama orang Batak. Dan setelah itu dibilang, pergi kau, jadikan manusia ini muridku katanya. Tapi harus pakai bahasa Batak. Pembual. Mana bisa kau jadikan seluruh bangsa ini menggunakan bahasa Batak? Gak ada cerita itu kawan, gak ada. Loh kok bisa demikian sang debaters? Inilah hebatnya Bible. Ku cabar kalian sekarang hebatnya Bible. Woi, kalau bicara dengan sang debaters ini, lihat cara saya berbicara. Perhatikan kalian bagaimana cara saya berjawab. Saya tidak menyinggung agama lain. Tetapi mereka akan menggelepar-gelepar merasa tersinggung. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya bicara Bible. Paham ya? Tidak perlu harus saya bilang, wah kitab sucimu begini. Dalam pasal sekian, ayat sekian. Dikatakan begini. Tidak perlu ku bilang kawan. Cukup aku bicara Bible, mereka menggelepar-gelepar. Kapan aku menggunakan hakku seperti itu? Kalau nanti berdebat, bertanya jawab. Oke, aku mau bertanya kepada kalian. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah SWT datang memberikan kitab atau Nabi itu datang hanya kepada satu kaum. Dibuat di sini kaumnya kaum Arab. Maka dia katakan bahwa dia Allah pemilik tanah Mekah itu ya. Kan ada ayatnya semua. Kita jelaskan. Pertanyaan saya. Nah kan ini. Mengapa kalian harus menyebarkan agama? Kan itu lagi kawan. Iya kan? Itu cara bertanya kawan. Tetapi cara membuat mereka menggelepar-gelepar, aku terangkan aja Bible. Tidak perlu aku mencerangkan kitab mereka. Ku terangkan Bible, mereka gelepar-gelepar kawan. Kayak ikan di darat itu. Gini-gini lah itu semua kan. Oke, sekarang aku bukakan. Aku mau bukakan apa? Kejadian 11. Nah, ini enaknya kalau ada ingat-ingat di kepala itu kitab suci ya. Jangan di kepala kalian itu ingatnya apa aja, kotoran. Sekali-sekali kitab suci buat. Wah, sang debaters ini tidak sopan. Bahasanya kotoran-kotoran. Kok kotoran jadi nggak sopan? Nanti kalau aku buka ayat ya Yeremia 4:22 itu kawan. Pasti kau menghujat Tuhan jadinya kawan.
Situ Tuhan mengatakan sungguh bodoh umatku ini. Kalimat bodoh ada anak-anak tolol kalian dibilang. Aduh, sakit. Ya. Ya, Kejadian 11. Adapun seluruh bumi satu bahasanya. Ingat dulu bumi itu satu bahasa dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke seluruh timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinier. Lalu mereka menetap di sana. Bla 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 bla. Ya. Mereka membuat menara Babel itu kawan-kawan. Saya langsung lompat ya. Ayat 6. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan terlaksana. Ya kawan, itu firman Tuhan kawan, bukan ucapan seorang pemabuk. Jadi kawan, itulah sebabnya sering ku bilang sama kalian. Manusia ini kalau dia hidup abadi sudah sama dengan Tuhan kawan. Untung manusia ini tidak hidup abadi. Kenapa saya berani mengatakan gitu? Kejadian 3 ayat 22 mengatakan demikian. Bukan saya. Jangan sampai manusia itu menyentuh pohon pengetahuan. Kalau pengetahuan disentuh itu, maka dia akan menjadi seperti salah satu dari kita. Ngeri kawan. Ya. Itulah sebabnya iblis ingin bersekutu dengan manusia. Kenapa? Karena iblis tidak punya daya cipta. Kok nggak punya daya cipta sang debater? Karena dia tidak diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Andai kata iblis diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, pasti terjadi kudeta di surga. Terjadi kudeta kawan. Terjadi kudeta. Lo kok bisa begitu pikiran sang debater? Ya, kudeta akan terjadi kawan. Ya, karena iblis punya daya cipta, maka dia berfirman, jadilah ini, jadilah ini. Saling serang, saling serang. Tapi iblis tak punya daya cipta. Dia lemah. Maka dia harus bersekutu dengan manusia. Ini kawan-kawannya, saya bukakan. Mulai sekarang apapun juga mereka rancangan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Inilah hebatnya manusia kawan. Inilah hebatnya Bible. Mulai sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Pasti terlaksana. Kalau Tuhan, apapun yang diinginkan Tuhan tak ada yang bisa menghalangi. Hebat Bible ini kawan berbicara ya. Pasti terlaksana. Kata Bible itu. Manusia ingin menciptakan manusia lain tanpa di dalam rahim misalnya. Dirancangnya lah, dirancang. Jadilah bayi tabung. Terlaksana kawan. Manusia ingin ke bulan, dirancang-rancang keluar angkasa. Jadilah. Kayak si Elia terbangkan gitu. Ya. Baru kita lihat lagi sini. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Jadi kawan-kawan. Kita mengerti asal-usul bahasa itu dari mana? Dari peristiwa Babel. Maka Tuhan tidak perlu lagi mempersatukan itu semua kawan. Inilah hebatnya Bible berbicara. Tidak perlu kita dibuat satu bahasa yakni bahasa Ibrani. Kok bisa begitu sang debaters? Makanya aku bilang kagumlah kalian sama Bible kalian itu kawan-kawannya. Terutama orang Kristen. Inilah yang harus kalian kagumi. Kubukakanlah sama kalian semua kisah para rasul. Kalian jangan kagum sama aku kawan. Aku hanya diberi Roh Kudus adalah kepintaran. Ya, bukan dari diriku sendiri tuh kawannya. Jangan kagum sama aku, kagumlah kepada Bible. Kalian lihat sini ya. Aku bacakan. Ini ayat 8. Bagaimana ini mereka ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Median, Elam, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah Libya, berdekatan Kirene, pendatang-datang dari Roma. Roma pun ada kawan, orang Yahudi, Kreta, Arab dan sebagainya kawan. Apa yang mau saya terangkan sama kalian di situ? Ternyata hebatnya Bible itu di situ kawan. Nanti kita di sorga tidak pakai bahasa dunia lagi. Sudah pakai bahasa roh. Karena itulah dibilang di Bible. Bible itu tidak putus kawan, berlanjut. Di Bible dikatakan, nanti ketika kita di sorga tidak dalam tubuh jasmani. Kalau kau dalam tubuh jasmani, maka bahasa kau adalah bahasa dunia.
yang orang lain tidak mengerti. Hebat Bible. Maka kau nanti di surga dengan tubuh kemuliaan. Tubuhmu itu seperti malaikat atau roh. Maka bahasa yang kau gunakan bahasa roh. Apapun yang kau bilang orang lain mengerti. Nah, hebat. Saya pernah tantang pendebat dari sono itu. Di surga bahasa apa? Oh, bahasa ini katanya. Loh, orang yang nggak pernah sekolah gini bingung dia menjawab. Kalau kita gampang, terus orang Kristen bagaimana? Bahasa apa di surga agar seluruh manusia mengerti? Gampang. Bahasa roh. Apa faktanya di Alkitab yang mengatakan itu? Kisah Para Rasul 2. Orang Galilea itu bicara entah apa-apa disebut. Bisa aja kan. Ahlan wa sahlan misalnya kayak gitu kan. Atau orang Arab. Dia bahasa Arab katanya. Tahu orang Arab kan. Entah apa pun diucapkan orang itu. Tetapi mereka merasakan seolah-olah itu bahasa mereka sendiri. Hebat Bible. Terpujilah Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu kalian. Perhatikan kawan. Saya tidak perlu mengutaati Al-Quran. Untuk membuat mereka kelojotan-kelojotan gini-gini. Tidak perlu. Saya cukup bicara Bible. Mereka kelojotan-kelojotan. Inilah pertinggalku nanti kepada dunia ini. Bahwa tidak perlu kalian bicara kitab suci orang sana. Kalau kau sampai ditangkap karena menghina kitab suci orang sana. Yesus tidak akan berperkara sama kau. Pembual kalian. Tidak mau Yesus berperkara sama kau. Dengar kataku ini. Tak mau. Kan sudah kuajari kalian. Contoh dalam persidangan. Silakan masuk Tuhan Yesus. Masuklah Tuhan Yesus. Ini didakwa Tuhan Yesus karena dia menghina kitab suci orang sana. Loh, terus urusanku apa sini? Kata Yesus. Kan dia tidak menghina aku katanya. Enggak mau aku sini. Pergi Yesus. Pergi kawan. Paham ya? Tetapi ketika aku mengatakan Injil Kerajaan Surga, aku bacakan kitab-kitab itu. Ada orang kelojotan-kelojotan karena merasa tersinggung. Baperan, itu kan urusan mereka. Derita mereka, bukan deritaku. Maka aku misalnya dipersekusi. Atau dihakimi. Tuhan Yesus berperkara sama aku kawan. Dia ini karena memberitakan Injil. Jangan kau sentuh pipi kau. 2011 sampai 2001. 10 tahun aku hidup merdeka kawan. Aku bukan sok. Tapi itu semua berkat Tuhan Yesus. Dilindungi aku. Jangan terbalik-balik. Jangan kalian kira orang yang masuk sel itu lebih hebat daripada orang yang tidak pernah masuk sel. Ini kuliah orang kalian terbalik-balik. Kalau sudah masuk sel dibilang hebat. Tidak kawan. Justru yang hebat itu yang tidak masuk sel. Jangan terbalik-balik ya kawan-kawan Kristenku. Aku mengatakan ini karena aku sayang sama kalian. Aku cinta sama kalian. Tanpa menulis nomor rekening. Selalu itu permasalahan. Tak ada lagi kutulis. Saya lihat di pojok kanan tak ada ya. Biasanya kan kutulis itu ya. Tak ada kawan. Aku tahu kapan berhenti, kapan melanjut. Aku tahu kapan kenyang, kapan lapar. Tidaklah aku menjadi lapar terus. Slow saja kawan. Kita lanjutkan lagi ucapan Gus Miftahnya. Sudah mulai dapat ya kehebatan Bible itu apa ya. Kalau kau membilang satu bahasa, itu cocok kau sematkan hanya kepada Yahudi kawan. Tak ada yang lain kawan. Tak bisa kawan. Aduh, sudahlah. Orang Yahudi itulah yang bisa itu kawan. Aduh. Horas mada. Ini ya. Zulkifli Mabas. Lanjut ya. Itu yang mau saya dudukkan di situ gitu. Jadi kita jangan keburu-buru gitu langsung marah gitu kan. Tanpa kita berpikir yang jernih. Gitu. Nabi Muhammad kan sudah mengatakan di dalam hadis ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim itu. Laisa syadid bisura'ah. Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat. Bukan yang jago berantem. Innamas syadid, sesungguhnya yang kuat itu, yang hebat itu, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yaitu orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Maka saya coba reduksi ulang, oh itu iman Kristen, silahkan aja lah. Namanya keimanan dia kan. Dia menganggap Yesus itu Tuhan sekalian alam. Ya memang di dalam Injil mereka itu Yesus itu juga dikatakan sebagai Tuhan. Dalam keyakinan Kristiani Tuhan. Jadi mau bagaimana lagi? Di dalam keyakinan kita surat Al-Maidah ayat 74 ya, laqad kafara alladzina qalu anallaha salisu salasah, bahwa kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salisu salasah, yang tiga ya, trinitas. Koreksi nah, Pak, koreksi ya, Pak, bukan anallaha.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, bukan innallaha. Iya. Jadi kan ada salisu salasa di situ ya. Trinitas di situ kan. Nah, kita tidak mengimani Trinitas itu. Dan sungguh kata Allah sudah kafir, ya kafir loh. Dia mengatakan itu, tapi kan itu dalam keimanan kita. Karena itu saya tanda kutip itu keimanan kita gitu. Makanya kalau ini Nah, kawan-kawan, mereka ini tidak mengerti Trinitas. Ya biarkan saja, karena itu bukan keimanan mereka. Kan suka aku dengan Pak Ustadz ini. Datang menyempali si Triun Slayer kalau nggak salah ya, sama saja dia nggak ngerti. Tetapi kalau kubuat sebuah pembanding kawan, tadi sudah ada kubuat ya. Kita menyembah Bapa di sorga. Apakah kau bisa menyembah Bapa di sorga tanpa mengakui Petrus misalnya sebagai rasul? Bisa. Orang-orang sebelum Petrus lahir pun tidak mengakui Petrus rasul, tetap menyembah Bapa di sorga. Paham ya? Apakah kau bisa menyembah Bapa di sorga tanpa Bible? Tidak bisa. Karena itu satu kesatuan. Bapa itu adalah firman. Tidak bisa kawan. Karena Bible itu firman Tuhan isinya. Ya. Jadi maka dikatakanlah di situ, pergilah baptis seluruh bangsa ya. Jadi kalau muridku baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiga ini kawan setara. Ya, itulah Bapa ada di situ ada firman dan ada Roh Kudus. Jadi di luar itu kita tidak bisa terima kawan. Paham ya? Artinya apa? Itulah Tritunggal. Tetapi kalau dibalik, nah ini ceritanya kawan. Aku bicara iman Kristen loh, tidak bicara iman lain. Apakah kau bisa menyembah Bapa di sorga tanpa mengakui Petrus sebagai rasul? Tidak bisa. Berarti sudah Dwi Tunggal. Dwi Tunggal kawan. Petrus dan Bapa di sorga. Dwi Tunggal ya. Apakah kau bisa beriman kepada Bapa di sorga tanpa mengakui Bapa di sorga, Petrus dan kitab suci? Nah ini lagi. Tidak bisa. Berarti sudah Tritunggal kawan. Cuman beda-beda Tritunggalnya. Yang satu Bapa di sorga, yang kedua Rasul Petrus atau Paulus, yang ketiga kitab sucinya kawan. Sudah Tritunggal itu dalam ajaran Kristen. Karena satu kau hilangkan, maka kau tidak bisa menyembah Bapa di sorga. Kau hilangkan Petrus, kau tak bisa menyembah Bapa di sorga. Kau hilangkan kitab suci, kau tidak bisa menyembah Bapa di sorga. Apalagi Bapa di sorga kau hilangkan. Semoga nanti jangan ada Kristen begoder. Dilihatnya aku bicara gini, masuk dia tiba-tiba, terdengar dia, langsung dibilangnya, kok kau bilang Tritunggal itu Bapa di sorga, Petrus dan kitab suci? Aduh, matilah aku kayak kemarin. Dia dengar pas aku bicara begini, langsung disimpulkannya, dibuatnya komentar. Betapa tololnya orang-orang. Kalau belum dengar secara lengkap, janganlah. Tunggulah aku bicara selesai. Sudah dapat ya gambarannya? Oke, sekarang ku ajak kalian. Mengapa di Kristen itu Tritunggal? Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini satu kawan. Bapa di dalam Anak, Roh Kudus di dalam Bapa, semuanya menyatu dalam Bapa. Tidak ada di situ ibaratnya seperti manusia kita ini Petrus atau enggak ada kawan. Itulah Tritunggal. Tetapi kalau berbeda-beda, wah ini betul-betul bukan Tritunggal lagi. Kalau Indonesia bilang proklamasi itu Dwi Tunggal, mungkin itu Tritunggal yang lain lagi yang mau disebutkan di situ ya. Lanjut ya kawan ya. Ingat aku bicara Bible loh, tidak ada bicara yang lain. teruskan, mereka juga punya Alkitab mereka, kemudian kita punya kitab suci Al-Quran yang kalau dibenturkan yang nggak akan pernah kejumpa. Itu maksud saya tadi. Ya, Jadi, mohon izin Ustadz Miftah dan Guru Dazima, mungkin kita kerucutkan diskusi kita, ya pembahasan kita yakni tentang statement-statement Pak Kasman bin Sunet yang menghina Islam, tapi dalam kacamata Bro Miftah itu bukan suatu penghinaan. Nah, yang pertama, gol. Bahas saja, kenal nggak sekarang dari Miftah ini sebenarnya kenal nggak si Kasman ini ya? Coba dia jelaskan dulu. Seberapa kenal dia dengan Kasman dibandingkan kita yang memang sudah berurusan dengan Kasman lumayan lama ya? Coba dijelaskan dulu. Seberapa mungkin saya beri penghantar bagaimana si Kasman itu ya. Dia sudah sejak lama itu menghina Islam. Dalam pandangan kacamata kami mereka menghina Islam.
Dan tentunya Pak Yusuf. Perhatikan kawan-kawan. Anak kemarin sore, sekelas Goldian, sekelas HMC, bisa membilang-bilang, menyebut-nyebut, Miftah. Tak ada sopannya lagi kawan. Kenapa mereka bisa mengatakan hal seperti itu? Tak, kesopanan itu nggak ada lagi. Pak Ustadz itu kawan. Sementara si Goldian ini apa? Keroco kawan. Ya, kalau bahasa apa ini? Bangsat. Tahu bangsat? Artinya bangsat. Banyak orang nanti kalau aku bilang bahasa dibilangnya bangsat itu kutu kawan, tungau. Kampret kalau dibilang kelelawar. Ya. Kadang orang bangsat, iko bahasa kok kasar kali. Tungau itu. Kutu itu ya. Kutu masih mereka ini. Sudah bisa menyebut-nyebut nama orang. Apalagi si HMC. Yang anak baru kemarin sore dia mengenal agama. Ya kongkonya lanjut kawan. Inilah jadi kita hilang sopan santun. Yusuf Manubulu yang Bapak hadiri menjalankan sesi diskursus itu sudah lama menghina Islam. Dan begini Goldian, bentar. Ya, Anda sebagai moderator saja, nggak usah mengungkapkan apapun. Nah, untung datang si Sugi kristologi. Dia memang tolologi, tetapi kadang-kadang waras kawan. Salut aku lihat anak ini, wah. Sudah 2 kesempatan dia kawan waras. Pertama dulu ketika bicara ayat sunat sama si Zuma. Zuma bilang ada, dia bilang tidak ada. Katanya ada. Si Zuma mati kutu di situ dalam satu frame ya. Sekarang dia juga melihat si Goldian ini sok-sok kali. Tahu dia kawan, si Goldian sudah mulai tidak sopan sama Pak Ustadz ini kan. Sebagai sesama Ustadz juga harus ada dong membela ya. Saling menghargai lah. Masa anak kemarin sore, anak kecil ya. Baru-baru kemarin yaitu pulsik. Pulsik itu artinya lahir, sudah langsung sok-sok menggurui. Ya kongkonya kita lihat lagi apa yang terjadi. Sekarang kasihkan waktunya kepada Akhi Zuma biar tidak kelamaan menunggu. Siap, mungkin kita kerucutkan ya tentang apa yang distatementkan si KC. Saya ulangin lagi. Yang pertama mengganti alhamdulillahirobbilalamin dengan alhamdulillah Yesus. 2, Nabi Muhammad dikatakan pengikut jin. 3, kitab kuning sumber dari radikalisme. 4, mengatakan bahwa Allah itu adalah jin. 5, mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah batu hitam dan Ka'bah. Terus yang ke-6 mengatakan selama ini Islam itu menjajah Indonesia. Kita fokus ke statement Kasman yang dimana ada 2 pro kontra pandangan di antara ini. Mungkin siapa ini? Ustadz Zuma atau Bro Miftah? Ya, saya dulu. Silakan. Jadi gini, Bro Miftah ya. Iya, silakan. Kita tidak bisa menutup mata dan kami juga tidak bisa mengatakan bahwa saudara ini tidak paham siapa KC ini. Ya, adalah satu informasi baru kalau misalnya saudara tidak kenal beliau. Nah, kita ini di satu negara ya, kita di Indonesia ini majemuk dan kita tahu Islam itu agama syiar. Mereka juga syiar. Dan kehadiran mereka, terutama si KC ini, itu adalah bagaimana bisa mencari yang mereka katakan sebagai domba-domba tersesat. Sehingga apa kemudian ketika mereka ingin menyerang Al-Quran, dia tidak bisa. Maka kemudian kitab kuning yang dia serang. Untuk apa? Untuk bagaimana bisa merusak akidah generasi Islam. Nah, Anda sebagai orang yang tahu Islam, konon paham Islam, pada saat kita berperang, ya, berperang akidah, berperang pemikiran dengan orang-orang ini, Anda kemudian tampil sebagai pahlawan di tengah-tengah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang kami perjuangkan selama ini, bagaimana kemudian Islam ini bisa dikenal dengan baik oleh orang-orang yang menghujat Islam, Anda tiba-tiba tampil gitu loh, sebagai orang yang membela dia. Yang Anda terangkan itu saya paham, saya ngerti. Nah, si Zulkifli sekarang tidak langsung membilangkan apa kawan. Islam yang baik katanya, berarti ada anggapan bahwa Islam itu tidak baik. Kan bagi mereka begitu ya, Zulkifli ini kawannya. Dan saya heran melihat Zulkifli ini. Zulkifli itu bukan ustadz kawan. Dia kebetulan hanya orang yang biasa, yang bekerja mungkin di pemerintahan. Terus dia punya banyak sahabat di dunia maya. Maka dia berkoar-koar seperti dia ustadz. Mungkin ini ustadz ini sudah lebih duluan dari dia. Kita lanjutkan lagi. Biar begini saya juga bisa ngaji. Saya paham apa yang Anda terangkan. Saya ngerti. Tapi yang masalahnya sekarang ini adalah kondisi di mana negara kita ini ada 2 agama yang saling menyatakan dirinya yang paling benar. Itu loh.
Lalu kemudian hujatan-hujatannya itu kan sudah terkait dengan perintah Allah dalam Al-Quran, dengan peringatan Rasulullah dalam hadits. Bagaimana kemudian orang-orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran? Kalau Anda mengatakan orang Arab menggunakan juga bahasa Arab, Arab bukan milik orang Islam, apa bahasa Arab bukan milik orang Islam. Kami paham itu, saya ngerti. Tapi masalahnya sekarang adalah hinaan hujatannya terhadap Islam yang Anda iakan. Ya, Anda boleh sekarang Anda bela diri. Oh, saya tidak mengiyakan, tapi faktanya ya, jejak digital itu ada. Anda mengiyakan segala apa yang dilakukan oleh Kosman itu adalah sebuah kebenaran menurut perspektif agamanya dia. Karena agamanya membolehkan, maka sah-sah saja Islam itu diobok-obok dengan cara seperti itu. Sah-sah saja. Kami juga ngerti, kalau mereka menceritakan tentang Al-Quran, membahas tentang Rasulullah, membahas tentang Islam, di forumnya mereka, di internalnya mereka, ya nggak masalah. Ini di depan umum, di mana dia channelnya itu dikenal adalah sebagai misionaris, orang yang mengajak orang lain murtad. Dia diusir dari kampungnya karena memurtadkan orang-orang di sekelilingnya. Sekarang tiba-tiba Anda dengan nama besar Anda muncul di Manubulu menerangkan bahwa si Kosman itu tidak salah. Kosman itu sudah benar. Itu intinya di situ. Maka karena itulah kemudian saya minta pernyataan Anda. Kalau memang Alhamdulillah Yesus itu benar, coba Anda sebutkan. Berani tidak Anda mengatakan pernyataan itu? Pernyataan bahwa Subhana Yesus Rabbul Alam. Bisa tidak Anda menyatakan itu sekarang di hadapan kita ini? Kalau Anda mengatakan bahwa itu sah-sah saja mereka katakan. Coba Anda katakan, Subhana Yesus. Bisa tidak Bro Miftahul mengatakan itu? Sekarang begini, saya kan bukan pendeta atau misionaris. Jadi, untuk apa saya mengucapkan itu di dalam forum yang kita bersama ini adalah Muslim semua. Nah, itu dia. Jadi boleh saja. Kalau di luar itu ada Kristen, boleh saja saudara mengatakan begitu. Subhana Yesus gitu. Sekarang kan dalam penjelasan ya, dalam perspektif ya gitu. Dalam perspektif dialog ya. Masalah keimanan dan keyakinan itu terpulang daripada masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, kan begitu. Oke. Bagaimana dengan kaidah Islam? Apakah itu dibenarkan? Kan saya sudah katakan tadi. Kan saya bilang, saya tidak sepakat dalam keimanan Islam yang sudah saya pelajari, saya tidak sepakat dengan keimanan Kristiani. Tetapi itu kan perbedaan yang tidak bisa kita rubah, kan gitu. Karena akidah itu bukan persoalan logika, akidah itu feel, ya. Akidah itu syuur dia, zihin dia, sudah dari kedalaman jiwa kita gitu untuk menerima kebenaran itu. Jadi kalau saya katakan, tapi pada kenyataannya, kalau di internalnya kita, di internalnya kita, Anda mengatakan seperti ini. Tapi pada kenyataannya, pada saat Anda hadir di tempat itu, Anda mengiyakan bahwa itu sah-sah saja. Iya, karena saya sampaikan pada mereka kan sesuai ke prinsip Kristiani, imani dalam bahasa Arab itu ya sah. Karena itu kan bahasa milik semua umat, bahasa Arab. Nah, justru itulah yang menyakitkan umat Islam, pernyataan saudara ya, itu. Ya, itu kan sebagian mungkin yang namanya... Sebentar. Aki Juma, tolong minta bukti bahwa orang Kristen Arab itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Minta bukti sama ini, si Miftah ini. Ya sekarang begini ya. Ini ketika kita di forum misalnya dialog gitu ya dengan umat Islam, kita juga banyak gitu ya menyelisih pendapat itu gitu kan di antara kita umat Islam, bahkan di channel-channel YouTube banyak loh ya, bagaimana kita juga umat Islam mencecar-cecar gitu beberapa pertanyaan, lalu mengeluarkan kerangka pemikiran terhadap keimanan Kristen, kan saya katakan seperti itu. Jadi kalau kita bisa berbicara itu gitu di YouTube channel ini, kan ini umum juga semuanya kan gitu. Begitulah mereka. Saya bilang kebebasan berkata dan berpendapat itu hak demokrasi kita. Nah, kalau memang ada ketersinggungan yang terjadi, itu yang perlu kita rembukkan gitu. Itulah yang diadakan dialog gitu. Wajadilhum billati yahsan. Terus sampaikan kebenaran itu. Sampaikan kebenaran itu sampai keimanan itu bisa kita sebarluaskan dalam. Nah,
kawan-kawan, hal-hal ini harus menjadi pelajaran dari kita dan pembelajaran bagi kita ya kawan-kawannya. Bahwa baik di agama Kristen mau di agama Islam pun sama kawan. Kalau ada orang mengasihi musuhnya, tidak senang. Semua orang nggak senang. Tetapi karena itu sudah ajaran kawan, kalian nggak bisa menolak. Ya, di dalam Bible dibilang ampuni kasihi musuhmu. Sedangkan mereka yang tidak ada, tetap aja orang itu mau berbuat baik kepada musuhnya. Tapi memang ajaran itu. Mereka akan memanggil orang itu. Oh, syukur-syukur kita belum di Afghanistan, kawan. Bapak itu sudah bisa itu langsung di apa ya? Kalau di Afghanistan kan ya itu langsung. Ya kan? Kayak apa itu ya? Ya puji Tuhan lah ya. Kita hidup di Indonesia yang pluralisme dan negara melindungi kita semua. Ya kawan-kawan. Ya puji Tuhan, orang-orang yang kumpul di roomnya itu 25 orang itu tidak ada memiliki satu, masa menghakimi satu orang ini ya. Hanya gara-gara dia masuk ke channel Manubulu dan berkata sesuatu hal yang tidak parah. Keinginan mereka bahwa Miftah ini harus menghujat atau menjatuhkan vonis kepada MKC. Ya kan? Sama dengan ketika saya kemarin mengajak kalian mengampuni musuh. Kalian juga menginginkan saya seperti itu, kawan. Gak ada bedanya, sama. Tapi setelah saya kasih cap, kaulah Christian begoder, saya berani. Kalau dia, percaya saya tidak akan berani mencap mereka itu, bahaya kawan. Ya terpujilah Yesus. Sehingga aku bebas dari berbagai kuk. Andai kata Yesus mengajarkan seperti itu ketika aku bilang, kalian Christian begoder, terus kalian langsung mencari aku dan menghalalkan darahku dan kalian masuk surga. Kan aneh. Untung Yesus tidak ada mengajarkan seperti itu kepada Kristen. Sehingga saya bisa mengatakan, ini loh firman Tuhan, ayo kita ikuti. Ketika kalian tidak mengikutinya, aku bilang kalian begoder. Tidak salah kawan. Hebatnya Yesus itu di situ kawannya. Tidak memberikan kuk terlalu berat kepada umatnya. Nah, kawan-kawan, setelah kita melihat masalah ini dan mendengarnya, apa sekarang yang terpikir di kepala kalian? Tolong kalian ubahlah sekarang pola pikir kalian, ya. Dan jangan kalian kira itu hanya ada di agama mereka, tidak. Di Kristen juga ada, sudah saya praktekkan dan saya buktikannya. Dan hebatnya mereka kawan, anak kemarin sore berani mengapakan bapak itu. Ibaratnya menunjukkan satu sikap tidak sopan. Itulah hebatnya kawan. Karena bagi mereka bapak ini sudah melawan arus. Jadi mereka bebas bilang apa saja. Nanti kalau dilawan itu semua, mereka ini datang. Mulai memprovokasi, mulai ini segala macam. Itu bedanya kawan. Ya. Si Sumaya itu begodes berat, itu begodes akut. Suaranya aja besar, badannya besar, dia fitness itu kan. Karena biasalah tunjuk kambing dan tunjuk pohon pisang harus kuat. Ya kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan kita lanjutkan sedikit lagi bagaimana pembelaan Miftah Kul. Perspektif Islam itu. Silahkan. Oke, jadi gini. Anda adalah seorang ustadz. Coba perhatikan wajahnya agak-agak memelas juga Bapak ini. Masa kalah sama anak-anak kemarin sore yang bukan ustadz ya? Di mana sih sebenarnya letak apa ini? Ku bilang bingung aku sekarang. Anak kemarin sore udah bisa bilang-bilang apa-apa sama Pak Ustadz ini. Ulama konon ceritanya gitu. Ya. Lalu kemudian Anda sudah tahu dia adalah musuh Allah. Pada saat dia sudah tahu katanya bahwa dia adalah musuh Allah. Dari mana dia tahu? Apa Allah membisikkan sama si Zuma? Zuma itu musuhku. Kan tidak kawan. Sama dengan orang Kristen. Itulah hebatnya seorang Kristen ini. Aduh terkagum-kagum aku sama Kristen ini kawan. Tidak ada satu orang Kristen pun mengatakan bahwa Yairullah ini adalah musuh Yesus. Tak ada kawan. Siapa yang mengatakan itu berhadapan dengan sang debaters? Berhadapan. Tidak satu orang Kristen pun mengatakan, Yesus mengatakan kepada saya atau kepada kalian bahwa Yairullah itu adalah musuh Yesus. Tidak ada itu kawan. Tetapi Yesus mengatakan apa?
Aku datang mencari orang yang berdosa. Itulah hebatnya. Bukan dibilang musuh. Aku datang mencari musuh. Tak ada. Tetapi Yesus katakan, aku datang mencari orang yang berdosa. Jadi Yahya Waloni itu dalam posisi pandangan Kristen. Dia orang berdosa. Bukan musuh. Hebat kawan ya. Ajaran Kristen itu hebat kawan. Mana ada musuh Yesus? Aduh. Sedangkan orang menyalibkan Yesus. Apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Titik. Aduh, mulia sekali Engkau Yesus. Tidak sia-sia aku memilih Engkau Bapa. Kalian sudah menyaksikan. Tidak ada kubodoh-bodohi kalian, kututup-tutupi. Itu ucapan-ucapan langsung ya. Pernah tidak kalian mengatakan, dia adalah musuhku, kata Yesus. Tidak ada kawan, tidak ada. Bahkan kambing sekalipun masuk ke kandang domba. Yesus hanya bilang, aku memisahkan kambing dan domba. Ya, hebat ajaran Yesus itu kawan. Itulah sebabnya mengapa aku cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kalian harus bisa juga meniru itu kawan. Tetap cinta Yesus. Bukan karena kalian marah sama orang. Oh, tunggu dulu kawan. Kemarin banyak orang menyerang saya karena ku ajak kalian mengampuni Yahya Waloni. Dan ketika ditanya, kau apa Kristen? Artinya Kristen cinta Yesus. Berarti kau cinta Yesus karena membenci Yahya Waloni. Tidak ada ajaran itu kawan. Tetapi kalau si Zuma bilang begitu silakan. Itu hak dia. Tetapi tidak ada ajaran Yesus mengatakan dia adalah musuh Yesus. Tak ada kawan. Paham kalian ya? Sadarlah mulai sekarang. Ampuni si Yahya Waloni. Mumpung dia masih hidup bernapas. Kalau dia sudah mati kalian mau praktekkan sama siapa lagi? Mumpung ada di depan mata kalian yang tidak ada merugikan kalian. Tetapi kalian punya hak untuk mengampuni sesuai ajaran Yesus. Kenapa enggak kalian gunakan? Kalau dia nanti sudah lewat, berlalu, siapa yang mau kalian praktekkan, kalian ampuni? Sedangkan yang tidak ada urusan dengan diri kalian, sulit kalian mengampuni. Apalagi yang ada merugikan kalian. Aduh kawan, sudahlah. Lanjut lagi dikit lagi ya kawan-kawannya. Banyak pelajaran. Ya puji Tuhan lah. Saya bilang kan, saya bersyukur ada orang-orang seperti mereka ini. Dengan adanya mereka, saya bisa mengajarkan kekristenan itu lewat mereka. Itulah sebabnya selalu saya katakan, jangan laporkan Yahya Waloni. Terima kasih Yahya Waloni, dengan adanya orang seperti kau, aku bisa mengajarkan kekristenan itu lewat kau, lewat Moko Ginta, lewat Zulkifli, lewat Miftah ini. Mereka sendiri yang membuat perbandingan, saya hanya menangkap. Lanjut. Kami mencoba untuk menyadarkan dia agar tidak menyesatkan manusia. Anda kemudian tampil, kalau Anda bukan ustadz, bukan seorang ulama, itu tidak masalah. Berarti Anda sudah kelihatan pakaiannya seperti apa. Tapi ini Anda dari penampilan, dari pemahaman tentang Al-Quran, itu sudah luar biasa gitu loh. Jangan sampai Anda, ya saya katakan bahwa sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan, sungguh dalam satu lautan terdapat setan yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Mereka hampir saja bebas lalu akan membacakan Al-Quran kepada manusia. Jangan sampai Anda ada pada posisi itu gitu loh. Nah, si Zuma bicara setan membacakan Al-Quran karena setan itu kan, jin itu kan golongan juga. Dan jin kan ada yang baca Al-Quran. Kalau si Zuma paham itu ya, nah, ini aneh-aneh aja Zuma ini. Apa yang dibilang ini tidak jelas ya kawan-kawan. Kasihan aku lihat Pak Ustadz itu, dia mukanya kawan, dia kayak muka orang ketakutan juga dia dikeroyok di sini ya. Lanjut. Itu saya curiga itu. Ketika ada pernyataan Rasulullah seperti itu adanya, bagaimana kemudian Imam Nawawi juga menyatakan hal yang sama, bahwa pada saat sekarang ini ada muncul orang berpenampilan ustadz, ya, tapi mereka menyenangkan hati musuh-musuh Allah, gitu loh. Nah ini yang bukan di. Nah kawan-kawan, musuh-musuh Allah katanya. Kenapa Allah memusuhi manusia? Ini ku bilang ucapan-ucapan si Zuma ini bukan ucapan surgawi kawan, bukan ucapan dari Quran. Nanti saya cari apakah ada disebut di situ musuh-musuh Allah.
Apa level Allah bermusuhan sama manusia, kawan? Gak level. Bahkan iblis sekalipun gak level, kawan. Sebenarnya yang menista agama itu siapa? Si Zuma ini. Orang-orang seperti mereka, kawan. Masa musuh-musuh Allah? Allah yang begitu maha besar. Tinggal jentik jari gini mati semua orang. Tinggal berkata-kata aja bisa mati semua orang. Kok dibilang musuh-musuh Allah? Artinya, gak tahu lagi aku, kawan. Coba kalian pikir, andai kata dikatakan di dalam Bible, mereka adalah musuh-musuh Bapa di surga atau musuh-musuh Yesus. Terus apalah level manusia menjadi lawan Tuhan? Sedangkan iblis aja yang abadi tak mampu melawan Tuhan. Apalagi lah hanya manusia yang punya keterbatasan hidup, umur. Terpujilah Yesus Kristus. Tidak mengajarkan aku untuk mengenal musuh-musuh Yesus Kristus. Tak ada, kawan. Siapa musuh Yesus Kristus? Yesus saja datang mencari orang yang berdosa. Orang yang berdosa ini yang dicari, artinya tidak ada musuh Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan kita, ampuni musuhmu. Karena Yesus tahu kau punya musuh, tetapi Yesus tak punya musuh. Karena Yesus tidak punya musuh, lantas apa yang mau dilakukan Yesus terhadap musuhnya? Aku tak punya musuh. Aku datang mencari orang berdosa, artinya tidak punya musuh. Manusia lah dibilang Yesus. Hebat kali Bible itu, kawan. Kalau si Kristo memang otaknya nggak sampai. Telat aku menjamitai dia, kawan, si Kristo itu. Telat dia nonton channelku ini. Nggak tahu kenapa nggak sampai ke sana. Lebih suka orang nonton misalnya Yusuf Manumbulu sampai 300.000 subscribernya. Kalau sang debater selo 100.000 aja. Andai kata sampai sama si Kristo ini, percaya kawan, tidak akan dia pergi meninggalkan Yesus. Saya percaya itu, kawan. Tapi bagaimana mau aku bilang? Sering saya ajak, tolong kalian sebarkan ini. Potong-potong kalimatku ini silakan. Sebarkan di Facebook, sebarkan di TikTok, sebarkan di mana. Aku tanggung jawab. Tapi kalian juga nanti tanggung jawab loh, kawan. Karena Undang ITE kan siapa yang menyebarkan. Tapi menyebarkannya jangan kalian potong pas seolah-olah aku menghina agama A, agama B. Tidak. Pas bicara Bible ini maksudku, kawan. Bicara kebenaran firman Tuhan ini. Paham ya, kawan-kawannya? Siapa musuh Yesus? Bahkan orang apa namanya ya, orang-orang ahli Taurat, Farisi, Yesus tidak pernah mengatakan engkau adalah musuhku. Tidak, kawan. Maka orang itu nanti mengatakan, wah musuh Yesus iblis. Maka dari itu, kawan, kau kasihilah iblis. Tidak ngerti dia arti kasih sama melawan, ya. Dosa harus dilawan. Yang dibilang dikasih itu sesama manusia, kawan. Dua hukum itu kan, mengasihi sesama manusia dan mengasihi Bapa di surga. Pertama mengasihi Bapa di surga, baru mengasihi sesama manusia. Bukan dibilang mengasihi iblis. Tidak ada, kawan. Mereka tidak tahu, tetapi karena ada kalimat kasih musuhmu, kalian kan diperintahkan memusuhi iblis. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia lari sana sini, dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Maka mereka mengatakan kasihilah iblis. Goblok, bukan itu maksudnya itu. Kami mengasihi hanya dua, Bapa di surga dan sesama manusia. Ayatnya ada. Paham ya, kawan-kawan ya? Luar biasa Bible ini, kawan. Lanjut. Khawatirkan lagi, ini fakta yang ada saat sekarang. Anda tampil menyenangkan hati mereka. Dan coba lihat di channel Anda. Sejak Anda muncul membela Kosman, ya, di channel Anda itu hampir semua orang-orang yang komen di sana itu adalah orang Kristen semua dan menyanjung Anda. Nah, dia marah kalau ada orang Kristen menyanjung orang Muslim. Ngeri kali pakai Anda, kawan. Aduh. Anak kemarin sore bilang-bilang Anda. Aduh, Pak Ustadz, kasihan sekali. Kau lihat wajahnya, kawan-kawannya. Wajah itu seperti dihakimi. Dia kayak merasa bersalah, kayak merasa tertekan atau apa ya, kawan-kawan. Kasihan aku Bapak itu, bah. Tidak ada lagi, lama-lama orang tidak akan ada lagi hormatnya sama ulama, guru-guru agama. Ya, kawan-kawan ya, lanjut lagi, kawan-kawan. Saya tidak bisa bayangkan kalau 10 orang seperti ulama, ustadz seperti Anda ini tampil di negara ini. Perjuangan kami untuk bagaimana bisa menyadarkan orang-orang supaya tidak murtad itu percuma, sia-sia.
Nah, lihat dia sibuk saja. Ingat kemarin saya ambil petik pernyataan Bob Samsir Simbolon ya, saya suka itu kawan. Memang itu dari Alkitab. Alkitab mengatakan, aku yang memilih kamu. Kenapa harus dikatakan demikian? Karena Tuhan yang kita sembah itu bukanlah sekelas-kelas gubernur. Yang harus dipilih baru dia juduk menjadi Tuhan. Tidak kawan. Pemilihannya tidak. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku yang memilih kamu. Aku yang mencari kamu. Ya kawan-kawan ya. Kalau dia ini mengatakan kami gini-gini, banyak kali ucapan si Zuma ini. Justru karena perbuatanmu Zuma, banyak orang murtad. Tapi kau tidak sadari Zuma, kau bilang itu musuh-musuh Allah. Masa Allah bermusuhan dengan manusia? Begitu hebatkah manusia sehingga levelnya adalah Allah? Kan lucu kawan. Gak level manusia dengan Allah sehingga di Zuma mengatakan musuh Allah, ya kan? Kalau dibilang musuh iblis, manusia masih selevel. Atau musuh jin, atau sesama manusia saling bermusuhan. Ya kawan-kawan ya. Pernyataan-pernyataan seperti ini kawan, ya biarkan saja. Orang harus kita jelaskan. Dan mereka lama-kelamaan nanti sadar. Ternyata ucapan si Zuma ini adalah ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa tidak ada yang setara dengan Tuhan. Kalau sudah membuat permusuhan, Tuhan memusuhi manusia seperti itu. Artinya Tuhan menganggap orang itu selevel dengan dia, maka cocok, inilah lawan tandingku. Sama dengan manusia kawan, mau bertinju ada kelas-kelasnya. Kalau dia kawan ya, tanganku ini belum bisa lurus. Apa penyebabnya? Di kemana mau sembuh sekarang sakit juga. Biar aja gitu. Nanti dibilang si Zuma aku kena azab. Sakit ya kawan, mungkin gara-gara gula darah itu. Nah, kawan-kawan, betapa sekarang kalian sudah menonton apa yang sebenarnya harus dipertontonkan kepada dunia, yang mempertontonkan mereka sendiri kawan ya. Percayalah kalian kawan, tak pala kalian hujat-hujat kitab suci mereka. Mereka itu sekarang akan mempertontonkan ketololannya sendiri dan itu dipertontonkan di depan umum. Itulah gunanya teknologi nih kawan. Lanjut. Kita sama-sama berjuang. Jadi sesuai Assalamualaikum. Teknik ya, teknik dan metodologi kita yang berbeda. Waalaikumsalam. Ustadz Zuma, saya minta waktu 10 menit aja, kalau paling lama atau 5 menit lah. Silakan. Ada mau tapping di studio sehari ini. Bisa kan Ustadz? Silakan. Tafadhol Ustadz Alwan. Bro Miftah. Ya, silakan. Pertama saya baru kenal Anda dan saya kemarin mau ajak dialog, cuma saya pikir saya takutnya tidak ada waktu yang pas dan kawan-kawan, untung si Miftah ini tidak diminta bersyahadat lagi kawan. Artinya dia kan sudah menurut mereka ini sudah melanggar aturan mereka, bukan aturan Tuhan ya, bukan aturan umat Islam. Mereka yang di dalam room ini sempat dipaksa, oh kau harus bersyahadat lagi. Aduh, nggak tahu lagi aku tuh hebatnya orang ini, tidak ada sopannya sama sekelas ustadz ya kawan-kawan ya. Oh. Sebentar kawan ya, kita lanjutkan lagi ya kawan-kawan ya. Sekedar wasting time gitu. Tapi kan harusnya dikabarin dong, kan secara etika keislaman. Saya belum sempat kabarin. Oke. Sekarang saya ingin kita coba diskusi sedikit ya. Sejauh mana misalnya gini, kita di dalam sebagai orang yang alim atau orang yang tahu itu bahwa kita perlu berhati-hati dalam mengambil sikap ya. La tata'ajjal gitu, nggak boleh buru-buru dalam mengambil sikap. Sebelumnya saya ingin tanya kepada Anda khusus masalah kitab kuning yang sering dibawa oleh si Kosman. Anda tahu kitab apa yang beliau sering tampilkan di layar? Ya, sering kita lihat kan di YouTube. Iya, saya tanya ke Anda tahu kitab apa yang dia sering bawa di depan layar? Iya, kitab fikih. Kitab fikih, apa itu kitab fikihnya? Ya, kita sama-sama melihat kan. Iya, saya tanya ke Anda sekarang. Jawab. Apa kitab fikihnya itu? Kan sama-sama tahu kan. Kitab iya, karya. Saya ingin Anda menjawab itu. Apa kitabnya? Iya.
Ini dialog atau apa gitu? Nah, sebelum saya antar ke dialog, ini pengantarnya. Anda tahu aja tidak dulu. kitab yang dia bawanya? Kita kembangkan aja dulu ya apa yang menjadi persoalannya. Anda tahu apa tidak? Kalau tidak tahu saya beritahu. Saya sudah tahu. Apa nama kitabnya, Pak? Saya punya kitab itu ya, karya-karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu saya punya. Jadi iya. kalau Anda bertanya seperti itu bukan dialog ya. Kita ini kan bukan lagi seperti anak TK gitu, anak SD yang apa ya ditanya ya gitu. Saya kasih pengantar. Jangan dikasih pengantar gitu. Kasih pengantar lagi, langsung aja sampaikan unek-uneknya gitu. Lihatlah kawan-kawannya, sopan santun mereka ini nggak ada lagi, kawan. Kenapa nggak ada lagi? Karena di kepala mereka hanya emosi. Ya, Ustadz yang sesungguhnya Ustadz pun tidak dites juga kayak anak TK. Anda tahu ini katanya kan. Anda pula itu ya kawan-kawannya. Sopan santun sudah mulai hilang kalau hal-hal seperti ini terjadi ya. Lanjut lagi kawan-kawannya. Kalian lihat mimiknya Pak Ustadz ini kasihan sekali kawan. Kita kan mau berdialog sih. Justru saya di situ unek-unek saya gitu. Saya khawatir Anda tidak tahu latar belakang apa yang sedang terjadi di dunia yang dipolemikkan oleh orang Islam itu. Sehingga misalnya tiba-tiba Anda tampil sebagai seorang yang demokratis. Karena begini, coba. Iya, silakan. Ketika kita bicara tentang Kasyifatus Sajah, ya, ini adalah syarah dari Safinatun Najah. Safinatun Najah. Ketika di syarah itu yang dibahas masalah fikih. Saya tanya kepada Anda, di dalam kitab itu apakah ada dibahas tentang terorisme? Sekarang begini, kan saya sudah sampaikan tadi ke audiens tadi kan bahwa umat non-Islam itu ya itu butuh penjelasan. Kan masalah tentang bab jihad kan gitu kan. Kapan itu bisa diterapkan kan gitu. Menghalalkan darah kan gitu kan. Kan dalam posisi-posisi qital. Saya di dalam kitab itu yakin, ada. Saya yakin gitu ya. Saya yakin Pak Muhammad KC ini dia sedang menyebutkan sesuatu hal yang mungkin namanya persepsi ya. Persepsi dan opini inilah take and give itu gitu. Kita sampaikan, kita jelaskan perkaranya itu gitu. Sampaikan aja. Mungkin ada keterlanjuran gitu kan. Kan dalam kita berdialog ini kan ada ketergelinciran barangkali. Tapi kalau itu memang harus dijelaskan, jelaskan saja bahwa di dalam kitab itu tidak ada radikalisme. Selesai. Nah, kan kita ambil titik poinnya seperti ini. Saya waktu dia debat secara live sudah saya jelaskan. Anda bisa saksikan, kalau Anda tidak pernah nonton berarti Anda memang tidak pernah mengikuti. Jadi seperti orang yang sudah ramai-ramai bergerak di satu arah, Anda tiba-tiba nongol di perempatan jalan. Ketika saya bahas itu dengan MKC, saya katakan seperti ini. Coba dengarkan. Saya kebetulan dari dari Muhammadiyah. Ya, silakan. Saya kita belajar kok di sini semua. Ya, saya dari Muhammadiyah. Saya ada di Majelis Pelayanan Sosial MPS di Muhammadiyah, dan saya terangkan kepada MKC saat itu. Saya katakan, tahu tidak? Yang kamu tidak tahu cara baca kitab itu. Saya tahu itu kitab yang dijadikan rujukan belajar buku fikih di kalangan pesantren Nahdlatul Ulama. Ini kita sudah sampai di tahap menjelaskan. Saya katakan lagi bahwa kitab itu dianggap sebagai kitab rujukan. Dan itu tidak pada kami, tidak pada orang Muhammadiyah, tapi orang NU yang selama ini mengayomi minoritas. Tegas sekali kamu, saya katakan pada waktu itu. Itu kurang lebih di 1,5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, apakah dia berhenti dari itu? Tidak. Tidak berhenti. Dia berulang lagi, melakukan lagi, fundraising lagi, kumpul dana lagi, melontarkan perkataan yang bahkan lebih dahsyat lagi daripada itu. Jadi tingkatan uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, itu ada tahapan. Anda hanya berhenti di tahap yang pertama tidak. Jadi al-qaulus sadid, perkataan yang benar itu tidak berhenti di situ. Maka tiba-tiba Anda nongol membawa narasi yang seolah-olah kita itu tidak paham agama, tidak paham tingkatan-tingkatan. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ketika Anda sudah menyampaikan seperti itu, sudah berulang kali dinasihatkan, jangan tebar fitnah, jangan bikin sesuatu yang akhirnya membuat masyarakat
menjadi tidak simpati kepada umat Kristen karena sifatnya seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang Anda lakukan setelah itu? Silakan, Pak Miftah. Ya, saya sampaikan kepada umat Kristiani bahwa ada hal-hal ya, maksud saya gini, apa yang kami harus lakukan kalau kami sudah hampir 2 tahun yang lalu sudah menasihati dia seperti itu? Anda berharap kepada kami apa lagi? Ya, sampaikan aja terus. Namanya kebenaran itu kan tidak bisa kita tutup-tutupin gitu kan. Kebenaran itu ya sampaikan secara terus-menerus. Tidak ada pernah henti kan gitu. Seperti kita menghirup nafas. Inilah Islam loh. Gitu. Sampaikan aja. Jadi supaya tidak jadi supaya tidak jadi semacam kayak bola salju yang menggelinding. Paling tidak saya berharap gitu ya, ketika terjadi ini gitu, saya berharap bisa difasilitasi gitu dialog yang lebih atraktif. Tapi kepolisian sebagai wasitnya hanya mendengar supaya tidak terjadi ketika. Nah, kawan-kawan, ini ada satu hal yang menarik ya yang disampaikan Miftah Kul ini. Dia bilang, ya kita dialog saja. Polisi sebagai wasitnya. Mantap kawan. Ini kawan. Sempat ada kayak gini di negara ini. Aku langsung datang kawan. Percaya kan? Ya. Tetapi seperti yang kemarin ku bilang itu, aku bertanya Quran, mereka bertanya kepadaku tentang Bible kawan. Ya. Ya ini yang ditunggu-tunggu, tetapi aku pikir takkan ada itu kawan ya. Tetapi ndaklah waktu aku dulu di Pekanbaru dengan Yayasan Cair kan polisi ada situ ya. Nah, izinnya memang agak sulit lah nanti ya kawan-kawan ya. Tetapi aku pikir bagus ini pernyataan Miftah Kul ini ya kawan-kawan ya. Ini menarik dan perlu direspon ini ya. Lanjut kawan. Perhatikan ya kawan-kawan ya, dia sedang disidang. Hebatnya orang ini, anak kemarin sore menyidang orang yang sudah bergerak ustadz. Dan untung si Sas itu hebat ya, disuruh si Goldian diam. Andai kata tidak kawan, saya takut dia di bola liar. Kenapa bola liar? Karena mereka itu kalau udah ngomong si Goldian, ngomong si AMC, bisa manas-manasi kawan. Sifat orang dua ini kan, kalau bicara suka manas-manasi kan. Padahal itu adalah saudara dia ya. Itulah kawan-kawan ya. Lanjut. Ketika itu nanti terjadi gitu kan, insya Allah ya aman. Di sini yang saya lihat Anda betul-betul baru di tanah ini, prematur dalam bersikap. Kenapa saya katakan seperti itu? Mohon maaf kalimat saya, karena ketika misalnya Anda mengatakan itu dialog, sampaikan saja terus-menerus, berarti Anda tidak memberikan solusi. Bahkan kami telah memberikan solusi pada waktu itu. Solusinya adalah kita ajak diskusi, ajak debat, ya dalam tataran yang bahkan lebih eksklusif, dan itu tidak pernah dilakukan. Yang ada adalah akhirnya ini menjadi viral. Jadi jatuhnya seperti apa? Seperti menanam menyiapkan bom waktu. Akhirnya viral kemana-mana. Dan tiba-tiba kan muncul juga pahlawan kesiangan, kan begitu maksud saya. Artinya ini sudah sejak lama. Yang seharusnya sudah dihentikan sejak dahulu, justru karena pembiaran itulah yang menyebabkan itu menjadi viral. Anda bayangkan ya, ketika itu misalkan fitnahan itu masuk ke masyarakat awam, yang terjadi adalah apa? Tindakan anarkisme, tindakan yang bisa saja membuat orang meluap-luap kemarahannya. Justru menegakkan amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, tidak hanya berhenti di amrul bil ma'ruf, an-nahyu anil munkar. Inilah yang ditegaskan kepolisian sekarang. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwasanya harusnya tetap dialog saja, itu justru berbahaya, justru seperti menyimpan api di dalam ketam itu. Makanya saya ingin katakan seperti ini, Bro Miftah. Ini penutup dari saya. Silakan Anda tanggapi dengan teman-teman karena ada kegiatan. Saya pun pertama, juga jam 4 juga saya bilang sama moderator tadi. Iya. Pertama saya katakan bahwasanya jangan sanksikan tentang intoleransi kami di dalam dialog-dialog lintas agama ini. Kami sangat dibilangnya jangan sanksikan intoleransi kami dalam dialog-dialog ini.
maksudnya dia itu mungkin toleransi, dibilangnya intoleransi. Ya, beginilah orang ini menunjukkan taringnya kawannya bahwa mereka ini tidak intoleransi dan jangan kau sanksikan ya. Kita ulang ya, apa dia bilang? Simpan api di dalam ketam itu. Makanya saya ingin katakan seperti ini, Bro Miftah. Ini penutup dari saya. Silakan Anda tanggapi dengan teman-teman karena ada kegiatan. Saya pun Pertama, juga jam 4 juga saya bilang sama moderator tadi. Iya. Pertama saya katakan bahwasanya jangan sanksikan tentang intoleransi kami di dalam. Nah, jangan sanksikan intoleransi kami di dalam, katanya. Dalam apa? Kita dalam apa ya? Coba mundurkan lagi dikit. Tahu nggak arti toleransi dengan intoleransi? Inilah orang sok-sok pakar bicara, tapi nggak tahu arti. Seperti ini, Bro Miftah. Ini penutup dari saya. Silakan Anda tanggapi dengan teman-teman karena ada kegiatan. Saya pun Pertama, juga jam 4 juga saya bilang sama moderator tadi. Iya. Pertama saya katakan bahwasanya jangan sanksikan tentang intoleransi kami di dalam dialog-dialog lintas. Nah, jadi katanya jangan sanksikan intoleransi kami di dalam dialog-dialog. Sekarang coba kita cari apa intoleransi. Arti intoleransi. KBBI, ya kan? Apa intoleransi KBBI? Ya, orang ini kadang ya kesannya isi kepala berlian, tapi isi kepala kotoran. Ini ya. Nah ini. Mana lagi nih? Ini bawah nih. Intoleran. Intoleran artinya tidak tenggang rasa, tidak toleran. Kan tidak toleran dia kawan. Jangan sanksikan. Dia mau mengatakan kepada semua dunia bahwa mereka ini adalah kelompok yang intoleran. Jadi jangan kalian sanksikan mengenai mereka tidak intoleran ya. Harus kalian yakini, oh iya mereka memang intoleran. Aduh. Inilah aku bilang kalau isi kepala kotoran semua tetapi merasa dia itu sudah hebat sekali ya kawan-kawannya. Nah kawan-kawan, kita sudahi dulu acara kita sampai sekian karena kalau saya expose terus itu nanti udah mau 2 jam. Nanti kita kan bisa expose lagi yang belakangnya. Kenapa harus aku katakan demikian? Ya begitulah kawan-kawan yang terjadi ya kawan-kawannya. Bahwa biarkan mereka sendiri nanti yang membuka bagaimana sih ajaran mereka. Yang malam ini yang paling kalian ketahui adalah bahwa mereka mengatakan Allah yang mereka sembah memiliki musuh. Artinya ada kesetaraan ya lawannya. Kalau nggak setara kau nggak mungkin musuhnya kecil kali kau nggak musuhku kau gitu ya. Bukan kita yang membilang tetapi mereka ya. Dan yang kedua mereka mengatakan bahwa kumpulan mereka ini adalah orang-orang yang intoleran di dalam berdiskusi berdialog. Paslah mereka kroyok Miftahul itu ya sampai dibilang ini bilang itu wajahnya itu sampai agak-agak berubah ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan itu yang bisa saya ucapkan dulu. Kita jumpa esok hari. Ini sudah 1 jam 47 dan saya sudah mulai mau tidur. Doakan kita saling mendoakan kita sehat-sehat semua. Percayalah hari ini dan seterusnya saya akan mengajarkan Bible. Tetapi kawan karena ada kesepakatan tidak tertulis memang harus di blow up terus. Ya, di depannya saya blow up, saya sisipkan tentang Bible ya. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa esok hari, saudara-saudara di Facebook, di fanspage maupun di akun saya dan di YouTube. Sampai jumpa esok hari. Salam sang debaters.